di langit Bekasi. Gila sih, kebocoran gas metana sampai 6,3 ton per jam. Non-stop. Data Hai guys, pengetahuan lewat tengah malam. Jadi, tahun 2022 kemarin, NASA meluncurkan instrumen EMIT yang dipasang di ISS. EMIT sendiri kepanjangan dari Earth Surface Mineral Dust Source Investigation. Jadi, ingin menginvestigasi sumber-sumber emisi dari debu-debu dari mineral di permukaan bumi. Supaya kita tahu apakah debu-debu dari partikel tersebut mengakibatkan planet kita menghangat atau malah mendingin. Cara kerjanya, EMIT mendeteksi spektrum cahaya tampak dan juga infrared yang dikeluarkan oleh debu-debu di permukaan bumi ketika EMIT men-scan permukaan bumi di orbit ISS. Nah, salah satu gas yang dideteksi oleh EMIT adalah metana atau CH4. Pada tanggal 20 April 2026 kemarin, UCLA atau University of California Los Angeles itu merilis data observasi dari awal 2025, 1 Januari hingga 31 Desember 2025 gas metana. Nah, data yang dirilis ini adalah 25 spot landfill ya, dalam kategori landfill atau tempat pembuangan sampah. Jadi nanti ada kategorinya lagi, kategori gas and oil, ya pertambangan, minyak dan gas. Nih, yang ini kategori tempat sampah. Nah, di situ di list 25 landfill atau tempat pembuangan sampah akhir terbanyak yang mengeluarkan metana setiap jamnya. Nah, kebetulan di situ di list nomor 2 ada Bantar Gebang dengan emisi rate-nya 6,3 ton per jam. Terlihat besar 6,3 ton per jam, tapi yang harus kalian catat adalah ini adalah rata-rata selama observasi aja, dan itu cuma beberapa hari. Jadi tidak 6,3 ton per jam non-stop, tapi rata-rata. Jadi kalau kalian lihat detailnya di situ 6,3 ton per jam dengan total observasi 35 hari, dan kalau di list per harinya itu ada yang 1,2 ton per jam, ada yang di bawahnya, lalu kalau ada banyak yang not detected, terus ada 2,1 ton, ada 1,3 ton, 1,8 ton, ada yang 8,4 ton per jamnya, ada yang 6,4 ton. Jadi ini di rata-rata semuanya. Karena memang di bawahnya ada disclaimer kalau EMIT ini nggak bisa melihat ke semua tempat di bumi. Nggak bisa ngelihat ke dalam kegelapan, yang nggak bisa lihat di malam hari, dan nggak bisa ngelihat nembus awan. Dan di situ gue highlight, moreover landfill emission rates do vary somewhat over time. Jadi emisi dari metana di tempat pembuangan akhir sampah itu tidak terus-terusan sama, tapi bervariasi. Jadi kesimpulannya, belum tentu Bantar Gebang itu menempati urutan kedua, karena memang ada beberapa catatan, yaitu bisa aja ada tempat lain yang lebih tinggi tapi nggak kedetek. Tapi tetap 6,3 ton per jam itu secara rata-rata memang tinggi banget. Jadi apa yang bisa kita berbuat untuk mengurangi emisi metana di TPA Bantar Gebang? Karena metana sendiri adalah gas rumah kaca yang lebih kuat dari karbon dioksida, 20-25 kali lebih kuat. Apa yang bisa kita lakukan? Kurangi sampah makanan. Karena metana itu dihasilkan oleh reaksi anaerobik bakteri pengurai makanan. Selain dihasilkan oleh kentut sapi ya, jadi peternakan juga menyumbang banyak emisi metana, sapi, ayam, kambing. Tempat sampah juga dari mana? Dari sisa makanan. Abisin makanan kalian.